Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya semuanya? Ya, mungkin saya doakan kita semua dan lindungan Allah kita semua sehat selalu. Amin. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah menggunakan Microsoft Word 2016. Pasti bedanya 2016 sama 2010. Nah, ada yang bertanya kayak gini. Apa sih Kak bedanya? Bedanya teman-teman pertama mungkin ya ini versinya ya mungkin menunya agak kurang ya. Baik mixnya di PowerPoint dia berkurang nggak ada menunya. Seperti itu di Microsoft Word di Microsoft Office tahun 2010. Tahun 2016 sama 2010 hampir sama, emang semuanya sama. Paling bedanya di PowerPoint, ingat ya, Microsoft Office PowerPoint ya, lebih banyak menunya. Untuk di Microsoft Word ya sama aja. Saya juga sering menggunakan Microsoft Office 2010. Karena apa? Karena ringan di situ, enak ya, enteng. Daripada 2016 berat. Tapi kalau kalian kreatif, ya, terus kalian pengen tahu hal-hal yang baru, maka silakan gunakan Microsoft Office 2016. Oke, di sini bukan hanya tentang Microsoft aja, kita akan belajar mengenai membuat surat keterangan ya, surat keterangan apa sih kan? Keterangan aktif mengajar. Oke. Nah, sekarang pertama kita bikin kop surat dulu karena surat ini dikeluarkan dari sekolah. Tentunya surat resmi ya. Oke, cara membuat kop surat seperti apa sih ya? Mungkin teman-teman juga udah paham ya, waktu itu udah saya jelasin juga. Untuk mengulang aja, klik menu insert ya, terus pilih table ya, pilih dua atau terserah mau satu nggak apa-apa. Kita sesuaikan misalnya seperti ini. Lebarnya juga kalau sesuaikan teman-teman yang kalian inginkan ya. Di sini buat logonya, di sini buat nama instansinya atau nama sekolahnya. Nah, di sini saya biasanya hapus kanan kiri atas ini ya, kita hapus ting ting ting. Kenapa sih hapus ya? Karena biar bagus saja lah intinya kayak gitu ya. Nah, ini kita warnain karena kalau dihapus terjadi satu tetap aja. Nah, gitu ya. Oke, kita warnain dulu warna putih. Kita cari di sini ada pen color ya, warna pulpen artinya pilih putih. Kita geser seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kembalikan ke otomatis. Pilih yang buat bawahnya ini jenis no border. Nah, di sini ada border itu garis ya. Garisnya seperti apa sih? Nah, biasanya seperti ini. Kita tarik seperti ini. Ting. Nah, kalau kalian ketebalannya kurang, pengen lebih gede, seperti ini, silakan aja sesuaikan. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jika udah selesai, masih kayak gini, klik ini. Nah, klik ini. Nah, ya, atau klik ini. Nah, setelah itu kita buat nama sekolah. Kalau dari yayasan, kita masukkan yayasannya. Yayasan Pendidikan Islam ya. Islam. Nah, nama yayasannya ini, yayasan saya, misalnya gitu. Sesuaikan dengan yayasan yang kita miliki. 12 ukuran huruf biasanya. Atau untuk ini terserah, mau 16, sesuaikan aja, bisa 14. Tabel. Selanjutnya adalah nama sekolahnya. SM Pendidikan Nasional aja deh. Yayasan Pendidikan Internasional. Nah, internasional. Nah, sekali lagi untuk kop surat biasanya hurufnya kapital ya teman-teman. Supaya jelas. Ya. SMK
Muhammad SMK Al-Hidayatullah. Sebenarnya bukan ini ya nama sekolahnya, tapi SMK Taruna Negara. Ini ya. Nomor SNSM-nya, nomor udah nggak usah pakai nomor. Status akreditasi, ini kita sesuaikan dulu hurufnya, tekan shift plus F3 ya untuk mengubah huruf ini menjadi beberapa. Pasti tadi takutnya lupa. Shift SHIFT plus F3 ini ya. Ini untuk apa? Untuk merubah huruf ke kapital maupun biasa. Huruf biasa ya. Misal ini tekan shift F3. Tadi biasanya aja shift F3 ini. Nah, dia berubah ya. Nah, dia jadi huruf besar. F3, biasa F3. Shift F3. Dia yang seperti ini. Otomatis ya. Jadi kalian kalau mau bikin surat, misalnya, bikin aja dulu misal yang apa namanya surat keterangan. Surat keterangan aktif mengajar ya. Nah, mengajar ini khusus guru kan di sekolah. Atau aktif siswa juga nggak apa-apa. Nomornya ya. Nah, terus saja ketik aja dulu. Apalagi yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kata di bawah ini, oke. Di sini ada nama biasanya. Terus lagi kita tekan tab 1, 2 terserah. Mau 2, mau 3 sesuaikan. NU atau kalau ada NIF ya, pakai NIV. Kalau nggak ada, pakai NUVTK. NIV ini kalau ada. Kalau di negeri itu pastinya ada NUVTK, NIP ya. Tapi kalau di yayasan itu biasanya itu nggak ada, karena statusnya honor. Paling yang digunakannya yaitu NUVTK. Jabatannya apa? Nah, gitu kan? Jabatannya apa? Nah. Oke. Setelah itu apa lagi? Setelah jabatan pastinya menerangkan ya. Nah, dengan ini menerangkan ya, dengan sesungguhnya bahwa mau langsung nama terserah, tapi kalau mau panjangnya juga terserah. Yang namanya di bawah ini. Ini kedua, siapa namanya? Nama. Nah, kita pakai tab lagi. Kita perbesar. Nama, terus lagi ada lagi tempat tanggal lahir, TGL aja, tanggal lahir. Nah, berarti ini sesuaikan. Terus lagi setelah tempat tanggal lahir ada namanya
Kalau mau pakai nick terserah nick ya, kalau udah ada NUVTK pakai NUVTK. Nick ini dia harus menggunakan huruf kapital semua karena ini tuh singkatan ya, nomor induk kependudukan. Nah, ini ya. Jabatannya apa? Jabatan. Guru apa gitu kan. Masuk tahun. Tahun berapa masuknya? Setelah ini pastinya ada penutup. Ini dia menerangkan ya, benar yang namanya tersebut di atas adalah guru bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia pada SMK Taruna Negara. Sejak, kalau tambahin kata sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dan saat ini masih aktif. Ini ya. Sebenarnya yang namanya tersebut ya adalah guru bahasa Indonesia pada SMK Taruna Negara, diperbesar saja hurufnya karena negara sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini masih aktif sampai dengan sekarang. Demikian yang bisa atau nggak usah ada kata bisa. Demikian surat keterangan aktif ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, atau mau kalimat lain bisa dirubah ya, kalimat ini dipergunakan seperlunya. Udah gitu aja, terserah. Tapi oke, jika ini udah selesai maka kita edit. Nah, tadi menggunakan Shift F3, jangan lupa ya. Ini juga kita tambahin dulu alamatnya. Kalau ada aktanya di sini, akta notarisnya siapa nih? Misal Dr. Andes Hidayatullah Muhammad Hidayatullah SH, ya nama aslinya aja ya, Fitri Arisa SH sarjana hukum ya, saya itu TGL tanggal ininya ya, tanggal berapa nih, 11 bulan 002 tahun 2019 dengan nomornya saya nggak akan kasih 0000345 misalnya itu terkecil di bold seperti ini ya.
strip TH 2000, strip 2000, 2019, sip. Nah, sekarang kita buat alamatnya. Sekretariat ini ya. Sekretariat ini bikin kop surat ya. Jalan Raya Bogor, kilometer 100 misalnya ya. Kota Bogor. Ini kabupatennya Ciawi itu masih kabupaten itu ya. Nah udah, nah, misal kabupaten aja deh, Jalan Raya Kabupaten Bogor. Di sini ada kilometer Sukamakmur. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita perkecil hurufnya, sesuaikan. Ini. Tinggal pilih tekan shift plus 3. Nah, udah ya. Status akreditasinya apa? Akreditasinya apa di sini? Kasih dong keterangan B, atau C atau A. Ya. Status akreditasinya A. Oke. Yayasan Pendidikan Internasional. Ini kita bold semuanya bagian bawah. Oke, untuk ini kita menggunakan huruf kapital semua, tekan shift plus F3. Kita bold, kita rata tengahkan seperti ini. Kita kasih underline garis bawah seperti ini. Kita taruh juga di tengah ini. Nah, ini kita atur spasinya. Sini ya, move space ya. Terus kita ambil 1 aja atau 1,5, 1,1,5 ya. Sini misal ya terserah 000 2 atau ini nomor surat berapa, 65 misal 12 misal. Terus lagi MTS, MTS, SK aktif ya, surat keterangan aktif ya. Terus tanggal bulan ini, bulan ketiga, bulan Maret tahun 2021. Kita sesuaikan. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan huruf apa ya? Ini kan kalibri ya, terserah kalian sih, ukuran hurufnya atau jenis hurufnya. Misal ukurannya 12, terus jenis hurufnya apa ya, Times New Roman terserah, atau mau band script lain terserah nih, atau band script lain sini. Nah, ini biasanya saya gunakan buat surat menyurat, surat penting biar kelihatan bagus ya. Nah, ini juga nggak apa-apa. Untuk jalan, ini jalan itu biasanya hurufnya gede ya, singkatan jalan. Kabupaten, kilometer, gede-gede semua, huruf kapital awalnya. Sukamakmur ya, seperti ini. Oke, dan next kita benahi kembali karena acak-acakan ini dikarenakan jenis hurufnya yang berbeda. Kita menyesuaikan kembali. Selain itu jenis hurufnya panjang bawah. Nah, di sini ada namanya, tanggalnya, jabatannya, masuk tahunnya. Oke, terus demikian. Di sini ada tanda tangan kepala sekolah. Misal di sini Bogor, karena ini Bogor. Tanggal misal 02 Maret 2021 misalnya. Kepala sekolah SMK Taruna
mana negara di besar aja dah. Siapa kepala sekolahnya? Muhammad Hidayatullah. Nah, ini mau di sebelah kiri ya, oke. Kalau di sebelah kiri kita bisa menggunakan ini. Kita tarik ke sini, sesuaikan. Nah, ini. Itu tipsnya. Tips pembuatan ini ya, nggak usah pakai kurung. Ini udah rapi. Terus di sini namanya siapa? Hidayatullah. Misal spd.sa nicknya misal 0056744, nah seperti itulah. Jabatannya kepala sekolah. Nah, ini menerangkan nama siapa? Heri Gunawan, SPD aja deh. SPD, S-nya pakai titik, D-nya pakai titik, Y-nya pendidikan. SPD, tempat lahir Tangerang, 20 Maret 1995. Nicknya 45 udah ya, terserah itu sesuai kode jabatan. Guru bahasa Indonesia. Tahun 2015. Nah, seperti ini. Ini jangan dibuang. Sekolah menengah kejuruan terminal negara SMK sekolah menengah kejuruan sip F3 terminal negara. Ini SMK terminal negara. Statusnya ini terus untuk logonya, kalau saya mau pasang logo sendiri, maka saya gunakan yang ada saja, misal logonya bintang ya, itu ya. Yang penting kop surat ada logonya. Oke, setelah itu kita merubah ini warnanya. Jangan cari di sini. Ini keren ya. Oke, dan selesai teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita hapus saja ini yang banyak. Ini tuh udah 4 type-nya. Size ini 4. Ya, sini 4.
jadi silahkan buatkan ya buat kalian. Ini kita ubah dulu nih sedikit ya. Yang pertama ubah ini, ada ini itu bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Guru ini adalah benda hidup. Guru bahasa Indonesia ya tahun masih aktif. Oke, seperti ini. Surat seperti ini, surat keterangan, hanya menerangkan yang penting itu aja sih. Nah, ini untuk SMK. Kalau mau SMK-nya saja untuk diperbesar di huruf kapital ya, diperbesar, silakan aja. Ini. Oke, kita simpan. Cara menyimpannya gimana sih? Oke, cara menyimpan kita gunakan ini di file. Nah, karena saya masih ada di Microsoft Office 2016, maka saya beda dengan tampilan 2007 ya. Nah, 2007 mah di sininya beda tampilannya kan. Di sininya maksudnya tampilan ininya beda, nggak ada bentuk file. Nggak tahu juga sih 2007, lupa. Klik save as. Save itu untuk menyimpan biasa, misalnya simpanan biasa ini maksudnya apa, kita save dulu. Save as ini untuk menyimpan data dari nol gitu. Nah, kita simpan di dokumen saja. Oh iya, bisa. Nah, di Windows ya, untuk ini kita masuk ke sini aja, dokumen. Pendidikan internasional ya, pendidikan internasional. Keterangan aja, surat keterangan. Nah, gitu. Aktif mengajar. Ini ya. Oke, kita simpan. Nah, jika teman-teman di sini kan ada other ini orang yang ngedit ya. Terus edit tag ya, kalau kalian memasang nama kalian juga nggak apa-apa. Muhammad Hidayatul Manat, di sini udah ada saya. Nah, ini tuh jadi karya kalian. Jadi ketika orang lain ngecek, pastinya ngedownload, pasti ada other dan text ini. Kita save. Nah, tadi baru saya jelasin tentang save as. Nah, untuk save as itu menyimpan ya data yang dari nol. Beda lagi dengan save saja. Save itu artinya menyimpan. Misal kita mau menambahkan kata ini. Nah, oke, misal nicknya itu kurang 7. Nah, ini kita harus save, bukan di save as. Nah, kita save aja langsung. Nah, dia otomatis kesimpan. Seperti itu. Ya, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semangat buat kita semua ya. Kita harus mengupgrade diri kita. Nah, itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Ada patah guru saya waktu itu pernah bilang sama saya ya, ada seseorang OB ya, kerjanya OB ya, dia sekolahnya hanya bawah lah ya, sekolahnya bawah masih rendah. Dia kerja di suatu perusahaan ya, di bagian pembersih ya, waktu itu ngepel ya. Nah, dia itu orangnya senang sekali dengan belajar. Nah, dia mengupgrade dirinya gitu, senang belajar dia itu. Nah, ketika dia ketika dia ngepel ya, ketemu dengan orang-orang kantor, dia pengen diajarin, oh gimana sih cara buat ini ya, gimana sih cara bikin ini, terus bikin ini. Nah, si orang-orang itu dia ngajarin lah si OB ini ya. Beberapa waktu dia udah bisa ya, dia udah pintar lah ya, udah bisa. Dia yang pertama diajarin adalah cara memfotokopi data. Ya pertama itu. Bagaimana sih cara fotokopi itu? Yaitu mengcopy ya, bukan mengcopy file soft file bukan, tapi memfotokopi ya, memfotokopi berkas ya. Dia tuh senang gitu, senang membantu ya. Awalnya dia tuh pertama senang membantu. Nah, dia membantuin fotokopi punya si orang kantor itu. Dia bantuin ya sampai terus ya, dia mahir ya memfotokopi.
Nah, selanjutnya dia belajar bikin surat ya. Meskipun dia awalnya nggak paham dengan komputer atau laptop. Nah, dia hanya melihatkan, lihat aja. Terus ada lagi, dia menawarkan dirinya. eh, apa yang ada yang bisa saya bantu? Nah, kata si orang kantor. Nah, si orang kantor kan seneng tuh. Wah, seneng banget kan ada orang yang bekerja seperti ini, baik gitu loh, ramah, terus eh, apa ringan tangan. Artinya bukan memberi saja, ringan tangan tuh bukan memberi saja, tapi apa? Tapi menolong ya. Dia menawarkan dirinya. Nah, si kantor orang-orang kantor kan ya seneng sama dia karena dia orangnya apa rajin lah ya, rajin belajar ya kan. Eh, Rajin apa menawarkan dirinya juga gitu kan ya. Oke. Sampai-sampai ketika dia udah bisa semuanya, ya udah bisa bikin surat, udah bisa bikin apa fotokopi, bisa bikin lainnya banyak lah ya kerjaan-kerjaan di kantor mereka ya, eh, mengirim file dan sebagainya. Itu kerjaan di kantor itu identik dengan kerjaan yang soft skill ya. Artinya skill yang lembut ya, nggak keras, bukan hard skill ya. Hard skill itu yang berat-berat ya, misal pinggul apa atau di apa namanya kalau di perusahaan itu ada di bagian operator yang buat motor misalnya seperti itu kan. Yang di kantor itu paling datanya saja berapa rekapan pengeluaran kalau di keuangan berapa pengeluaran perusahaan tahun ini misal untuk pembuatan sepeda motor. Berapa motor yang dikeluarkan? Yang jadi maksudnya seperti itu. Nah, sampai kita lanjut lagi ke tadi ke si pegawai ini yang rajin ini yang apa yang ringan ya, yang gampang gitu maksudnya bukan yang gampang ya, rajin lah ya. Yang dia punya keinginan, dia punya apa? Dia tuh selalu ingin belajar lah ya. Kata Allah juga udah apa ada di dalam kitab Al-Quran ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya. Artinya apa? Jika kita berilmu, Allah akan mengangkat derajat kita. Derajat itu bukan bukan apa? Bukan hanya uang aja, kaya akan uang enggak, tapi banyak hal ya. Baik itu uang, harta kan, gitu. Ataupun ya pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita berilmu, ya kita punya ilmu A misalnya kerja di kantor ya. Kita punya ilmunya ya, pastinya masuk ke sana. Nah, makanya kita itu harus bisa mengupgrade diri kita ya, supaya apa? Supaya pertama ketika kita bisa menyesuaikan zaman. Misal sekarang ada komputer, dulu apa bikin bikin desain arsitektur itu menggunakan apalah tulisan lah ya, nggak ada komputer kan zaman dulu, mungkin menggunakan apa menggunakan pulpen dan kertas ya. Kembali ke sini ke si OP, ke si pegawai ini yang sangat luar biasa ya. Nah, sampai-sampai ketika ada orang yang sakit di kantornya, dia senantiasa menolong orang-orang itu. Semuanya dia kerjain. Sampai dia diketahui sama atasannya, sama si bosnya ya anggapannya. Nah, langsunglah dia diangkat. Jadi sampai dia diangkat jadi manajer. Wah, luar biasa kan? Awalnya dia apa? Dari tingkat rendah. Artinya ya pekerjaannya nggak setinggi lah ya. Sekarang dia jadi manajer seperti itu. Itulah nggak apa gara-gara pertamanya apa ya mengupgrade diri kita sendiri yaitu belajar. Ya. Pertama itu. Belajar itu jangan lihat waktu umur, jangan. Ya. Semuanya kita harus tetap belajar. Belajar, 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 belajar. Hidup itu kayak makan aja. Kita nggak makan pastinya lapar. Kita juga ilmu juga seperti itu. Kita harus bisa mencari ilmu seperti itu, seperti lapar itu. Belajar. Ya. Tapi sesuaikan waktunya. Nah, oke. Tadi saya menjelaskan tentang menyesuaikan zaman. Zaman ini ya kita kan bukan zaman Rasulullah lagi kan. Zaman dulu kan Rasulullah itu naik apa? Naik unta. Nah kita sekarang apa? Naik mobil. Nah jangan sampai ya kita nggak bisa menyesuaikan zaman. Kita kerja dulu di apa?
apa namanya, di pembuatan arsitektur ya, di bangunan. Kita dulu bikin arsitektur, gambar sketsanya itu menggunakan tulisan tangan, artinya hanya media yang digunakan itu pulpen dan pulpen, pensil dan penggaris dan ini dan kertas. Nah itu. Sekarang kan beda lagi. Sekarang udah ada komputer. Nah, di sana kita bisa bikin bangunan, ya. Kita bukan bisa bikin bangunan sih, maksudnya bikin sketsanya, gambaran bangunannya seperti ini di AutoCAD, ya, dan sebagainya. Banyak aplikasi. Lebih bagusnya lagi, sekarang kan udah menyesuaikan zaman, udah makin canggih. Sekarang ada 3D yang bisa dilihat dari samping, kiri, kanan, depan, belakang pun bisa kita lihat seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi pada intinya kita harus tetap belajar. Nah, kapanpun kita jangan pernah mengenal waktu. Nah, gitu. Ada salah satu teman saya, dia tuh pinter. Dia pinter banget. Dia tuh lulusan apa universitas apa lupa. Nah, dia dia dulu dia dulu kerja di apa ya, kayak buatan bangunan-bangunan gitu ya, namanya kontraktor kalau nggak salah. Dia tuh bikin sketsa ya, sketsa rumah. Cuman dia bikinnya itu menggunakan pulpen dan kertas. Bagus sekali dilihatnya, bagus sekali. Tapi kita harus bisa menyesuaikan zaman kembali. Ya. Sekarang ada komputer, belajarlah komputer. Makanya itu dari situ kita bisa ambil petik pelajarannya dari semuanya ya. Pertama, kita harus selalu belajar ya. Belajar. Orang lain bisa bikin A, ya kita juga pasti bisa. Itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan surat kali ini dan sedikit motivasi buat rekan-rekan semuanya ya. Saya akhiri kegiatan uh, atau penjelasan tentang pembuatan surat keterangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.